one day aku kayak denger suara kalau aku harus ke sana, dan itu tuh aneh karena aku lagi tidur siang. Aku kebangun gitu dan panic attack. Jadi aku udah mengalami Itu panic udah di attack Bali? demi panic. Enggak, di Masih Jakarta di masih. Jakarta ya? Panic attack demi panic Udah attack waktu sampai itu. panic attack kayak Udah. begitu. Dan I see. panic attack-nya itu udah sampai titik dimana tidur pun bisa panic attack. Ada suara yang bilang kalau aku harus ke rumah visit ke papaku. sana. Ya, akhirnya pergi sama Mas Pongki. Itu pak ibuku pas nggak ada, dan Pongki juga saking terperangahnya nggak ngeluarin handphone. Jadi cuma ngeliatin doang. Papaku yang udah nggak ngomong itu ngomong, El. Ngomongnya tiba-tiba, kau lagi sakit ya Inang. Aku belum cerita ke dia kalau aku emang sakit, saking griefnya ya. Paru-paruku tuh terkena dampaknya gitu, secara fisik gitu. Aduh. Padahal ini penyakit mental yang adalah udah terlalu sedih. Udah gak bisa lagi gue ungkapin. Udah gitu udah keburu Alzheimer lagi bapak gue. Ya udahlah, aku pikir udah selesai lah, ini udah gak bisa lagi nih, berarti Udah no chance gitu gitu ya. Maybe ini beban yang aku harus hidup seumur hidup dengan ini gitu. But you did know kalau misalnya itu rootnya masalahnya? Iya, jelas itu. Karena terbukti dengan X-ray. 2 flek di paru-paruku itu setelah pemulihan sama papaku, yang satu fleknya hilang, yang satu mengecil. Wow. Sampai dokternya Segitu gini. efeknya? Segitu efeknya. Sampai dokternya tuh, dan itu cuma beda 3 hari. Dan dokter cuma bilang, kamu ngapain aja? Udah minum obat saya? Belum. Obatnya beda dok gitu. Belum. Kenapa gak minum obat saya? Gitu kan dari kemarin. Gak bisa, ini tuh penyakit yang harus kamu. Jadi waktu itu aku didiagnosa kena TB yang silent. Jadi gak ada gejala, gak ada batuk, gak ada. TBC? Iya. Tapi silent. Jadi gini, 10 dokter ya, semua aku gak ke 10 dokternya, Sofi? Iya, karena semuanya gak bisa pinpoint ini apa gitu. Yang satu ngomongnya pneumonia, yang satu ngomongnya harus periksa ini deh. Saya takutnya ada emfisema. Ada lagi, bingung. Semoga ini gak kanker paru ya, gitu. Apa? Periksa lagi MRI. Gila itu, 10 sampai aku gini. Udah deh Tuhan, tunjukin aja deh dokternya mau yang mana. Udah gue nurut aja dari situ udah. Oke? Apapun itu. Begitu dikasih tahu penyakitnya adalah itu, ya gak terima dong. Orang gue gaya hidup sehat, gak ngerokok, gak apa. Maksudnya gimana kan? Dulu kan sehat banget kan, yang sempat raw food waktu zaman itu iya, kan. gue pikir apa nggak ngerokok juga apa gitu. Ah itu dia nggak mau mengakui dan nggak mau menerima gitu kan. Jadi si keras kepalanya tuh masih ada. Sampai aku pikir ya udah aku pulang, gue nggak mau nurutin dokter ngaco nih ngasih obat nggak jelas gitu ya. Aku merasa enggak gitu. Tapi kan aku sebelumnya aku lupa, kan kamu udah berdoa sebelumnya minta ditunjukin dokter. Lah kok udah dikasih masih nggak percaya, gimana sih? Kecuali kamu sok tahu nggak pakai berdoa dulu, langsung aja cari dokter, udah mana yang terkeren. Ya dokter biar sejago-jagonya tetap bisa salah loh. Betul. Karena yang dibaca adalah foto. Foto itu kan kayak kita foto orang, ih cakep ya, ternyata aslinya nggak secakep itu karena ternyata kameranya burem. Yang ngambil operatornya nggak benar gitu. Jadi terbukti dari itu bahwa setelah terjadi rekonsiliasi itu, papaku tiba-tiba ngomong setelah nggak pernah ngomong. Dia bilang kita mulai lagi dari nol ya Inang gitu. Mungkin aku gak bisa jadi bapak yang kamu harapkan selama ini. Mungkin aku terlalu banyak melukai hatimu. Aku gak bisa jelasin itu semua kenapa. Tapi saya cuma mau minta maaf. Gila gak? Kalau sampai bapak gue yang gue tunggu-tunggu minta maaf. Aku pikir ini kan salah denger gitu. Terus padahal Kak Sofi gak ngomong apa-apa tuh sebelumnya. Ya, tiba-tiba dia ngomong kayak kan gitu. Kan dia gak ngomong. Jadi aku diam aja di ujung tempat tidurnya sambil mikir, ini salah kali. Gue disuruh sini, gitu kan. Salah kali orang dia udah gak ngomong kok. Dia tiba-tiba mengangkat wajahnya dan ngomong. Terus habis itu dia bilang gini, sini dulu. Terus dia taruh kepalaku di sininya, di dadanya. Terus dia belai-belai aku gini, udah ya Inang ya, kau harus punya hati yang gembira, kau gak boleh begini terus, hidupmu nanti stres. Kau itu pandai tapi kau suka gak sabar, harus mau sabar, harus gitu-gitu deh. Kau harus banyak makan ya, ini udah kekurusan deh kayaknya, kau stres ya. Jadi bener-bener
sesuatu yang waktu itu umurku 40 ya. Sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Terus datangnya kayak air bah di umur 40 itu. Kayak saking wow, this is so much love, sampai gelegepan. Pelan-pelan dong, ini banyak banget gitu kayak gitu. Terus habis itu nggak ngomong lagi sampai dia meninggal. Udah, itu Tuhan buka jendela di situ, selesai itu portal. Jadi disitulah hati yang gembira adalah obat. Turning point di mana Tuhan ubahkan hatiku. Ketika aku akhirnya patuh, bukan karena kepintaranku patuh juga. Ya itu pun aku yakin Tuhan yang bantu aku untuk bisa patuh. Karena kalau ngikutin keras kepalaku pasti nggak akan datang. Nggak, udah gue ke psikolog aja deh kalau untuk masalah panic attack gitu. Iya. Tapi kan dibangunin, pergi ke sana, beres ini hari ini. Gitu. So much more than cuman panic attack itu. Gitu. Nah itu, jadi I will always remember on the hardest days of my life. Di umur itu dulu aku pernah diubahkan Tuhan hatiku dan diperlihatkan bahwa doa-doamu selama ini terkabulkan walaupun harus menunggu 40 tahun gitu. Terkabul kok. Kadang-kadang doa itu lama terkabul karena memang aku sempat mikir tapi kenapa lama banget sih gitu kan, tetap ya manusia protes. Kalau pikiran sehatnya sih mikirnya gini, El. Ya mungkin memang karakterku juga belum siap. Orang masih keras kepala melulu, disuruh minta maaf duluan. Dia dong duluan, kan dia yang orang dewasa kan gitu ya. Itu tuh magic wordnya sebenarnya ya. I'm sorry, I apologize, itu magic word. Yes. Dan kedua adalah itu, aku merasa karakternya mungkin belum nyampe ya. Kedua adalah mungkin untuk orang yang tipenya kayak aku, perlu kejadian yang semega dahsyat ini untuk membuat aku melihat bahwa nggak ada jawaban lain selain Tuhan. Kalau dalam keimanan kita, kalau buat aku Tuhan Yesus, nggak ada lagi yang bisa. Jadi mau kayak apapun kehidupan, aku udah balik lagi ke situ. Enggak, tunggu dulu, pernah gini, rasanya waktu itu gini, ketika aku berserah, aku minta maaf, aku repent begini. Oke, mulai sekarang senyebel-nyebelinnya hidup, aku akan selalu memilih untuk setuju sama Tuhan deh. Walaupun aku kadang-kadang aku bilang aku gak setuju rencana Tuhan kayak gini. Ini gak enak banget kan menurut kita ya. Iya. Itu ya. Iya. Tapi at the end of the day aku selalu bilang oke, aku gak suka tapi aku setuju aja gitu. Ya anak yang bangkang aja tetap masih ada sifat itunya. Tapi tetap ikut aja. Iya gitu. Karena aku merasa Tuhan itu begitu baik ya. Ketika aku keluar dari rumah bapak aku yang kabur kuliah itu, bukan kabur ya, tanda kutip kabur kan, untuk kuliah, pulang bawa gelar kok gitu. Aku merasa secara manusia aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Tapi yang salah adalah aku keluar dari otoritas bapakku. Dan ketika kita keluar dari otoritas orang tua, di luar sana akan lebih susah. Karena di rumah bapakmu itu ada yang buat dimakan, ada pasti. Di luar itu enggak. Kecuali ya memang kamu ada dalam sebuah hubungan yang sangat toksik, ya mungkin harus bendera putih keluar. Tapi menurut saya different case ya. Different case. Tapi carilah otoritas lain dalam arti yang adalah memang keimanannya juga udah teruji gitu loh. Yang memang dia bisa dengar maunya Tuhan seperti apa. Jadi jangan keluar terus nanti malah tambah parah. Kamu balik memusuhi orang tuamu itu. Betul. Itu tetap harus bijaksana ya kita tuh ya. Nah tapi Kak Sofi dulu, oke, kita ngomong secara ini berarti kan udah closure nih terakhir. Berarti kan sama parents sama parents ya. Berarti papa dulu apa mama dulu? Papa dulu. Kalau sama mama sebenarnya minor sih, tapi cuma ngobrol, kayak sisa ngobrol-ngobrol lebih ke aku sebenarnya sedih loh dulu waktu diginiin gitu. Jadi minor tapi akhirnya bisa ngomong bisa. Ya itu. Bisa keluar gitu kan. Kalau dulunya kan enggak gitu kan. Aku pengen tanyanya tuh ini sih. Maksudnya what's the difference yang ngerasa paling berbeda setelah hal itu selesai? Maksudnya itu kan berarti kayak udah closure ya. Aku udah memaafkan, mengampuni, juga udah melepaskan lah semua rasa-rasa yang dulu itu selain sembuh ya. What else yang Kak Sofi rasain? Hidup ini bukan kita yang ngatur. Selama ini kan fight or flight mode terus. Iya. Udah deh, kalau orang tua gue gak bisa mengasihi gue seperti yang gue inginkan sebagai anak, ya udahlah, gue cari jalan sendiri aja gitu kan. Waktu itu kan mikirnya gitu. Tapi sekarang mikirnya
nggak gitu, apapun itu saya cari dulu maunya Tuhan gitu. Kembali lagi rootnya awalnya Rootnya dari Tuhan. Jadi kalau bahasa dunianya tuh bukan passion yang saya kejar, purpose. Ya. Passion over purpose. Karena dulu yang saya kejar passion kan, saya mau sekolah hukum, saya public speaker, saya akan kerja jadi MC dan TV presenter yang bisa diandalkan, gitu kan. Memang mungkin ada purpose aku di situ. Tapi kalau boleh jujur yang aku kejar passionnya, aku suka kok itu. Aku maunya itu. Ya, sebenarnya itu kan yang dicari di hidup sebenarnya. Iya. Nah gimana cara membalance itu? Nah salah satunya akhirnya lewat buku. Karena aku gak pernah berpikir aku bisa nulis buku. Aku tidak punya passion. Belajar gak dulu? Ya itu dari si Mas dari Uli itu yang dicemplungin itu mau gak mau belajar gitu. Apalagi dulu kan bahasa Indonesia aku juga gak serunut inilah gitu. Jadi kayak aduh ini pakai saya atau aku ya? Atau kamu atau Anda ya gitu kan. Bingung ya. Bingung mau start di mana. Tapi menurut aku sih mulai aja. Mulai aja. Ya nggak semua orang harus jadi penulis. Apapun, dimanapun kamu ditaruh dan itu adalah purpose-mu, ya lakukan itu dengan baik. Gitu sih aku lihatnya. Berarti maksudnya sangat diubahkan dari momen itu. Sekarang juga mungkin hatinya lebih gembira. Hatinya lebih sukacita. Lebih ringan ya. Lebih ringan. Karena kalau sukacita itu, gembira yang saya maksudkan di sini kan sukacita ya. Dimana sukacita itu udah ada di dalam diri kita di hari pertama kita dijadikan di dalam rahim ibu kita. Aku sangat percaya itu. Ketika Tuhan menjadikan kita, merajut kita di rahim ibu kita dititip nih, taruh ya 9 bulan, aku akan awasin dia. Nanti dia mulai punya jantung, otak, mata, tangan gitu. Itu Tuhan bersukacita atas kejadian kita. Jadi harusnya kita udah punya itu. Lawang dibikinnya dengan sukacita kok. Sudah ada bawaannya. Yes. Jadi keadaan hidup mau lagi jelek pun sukacita itu harus dicari di mana dia. Bukan cari, ditemukan. Jadi di saat sekarang orang sering bilang, yang penting gue kan bahagia ya beb, kan gue yang penting gak rugiin lo ya beb, yang penting gue happy gitu. Kalimat itu tuh menurut aku udah lebih sering menghancurkan keluarga, merusak relationship dibandingkan memulihkan loh. Jadi mungkin ya kalau kita bisa rephrase, bukan yang penting gue happy kan beb, gue gak rugiin orang. Cari kebahagiaan mah bisa di mana aja. Begini aja bahagia itu sederhana gitu. Gak ada yang salah dengan kata-kata itu. Tapi hati-hati kita bisa berpikir bahwa kita bisa merasa seperti itu karena usaha kita. Padahal dari awal kita ditaruh di bumi ini, di rahim ibu kita, Tuhan sudah bersukacita atas kejadian kita. That's where we got it. Jadi keadaan hidup mau berat pun, tunggu bentar, kok gak enak banget? Aduh gak enak banget nih, gue susah gembira. Tapi sukacitanya ada kan? Ada. Sehingga bukan lagi mencari gembira, tapi menemukan sukacita. Karena dia sudah ada, tinggal ditemukan. Mungkin ketelisut kali, kayak kunci mobil kamu lupa naruhnya di mana gitu. Pantas direnungkan ya ladies. Dengarkan mungkin agak berat tapi ini bener. Iya, diulang lagi aja bagian ini. Jangan sampai sukacita originalnya yang udah Tuhan kasih ke kita di hari kita jadi di dunia ini, masih bentuknya fetus waktu itu gitu ya. Jangan sampai itu ketutup sama gembira yang kita definisikan. Ya, oke. Setuju banget sih. Iya, lumayan bikin ini ya, maksudnya mungkin agak apa? Bingung ya gitu. Cuman aku belajar juga sih, maksudnya hidup juga kan gak selalunya lurus kan. Iyalah. Naik turun pasti ada. Cuman mungkin maksud Kak Sofia adalah begitu mungkin kita punya pegangan, yaitu mungkin kalau dari Kak Sofia adalah iman gitu kan. Itu akan lebih mudah untuk ngejalaninnya gitu. Hatinya tetap akan tenang gitu kali ya, lebih damai tenang, sejahtera gitu ya kan. Walaupun kesel, susah, tapi tenang ngejalaninnya. Betul. Karena ya kita tahu bahwa sukacita itu udah ditaruh di DNA kita. Ada kok. Cuma mungkin kamu lupa naruh kali gitu, atau ketutup apa kali. Iya. Oke. Tapi sampai sekarang masih overthinking? Bakat overthinking masih ada. Jadi masih ya suka, bakatnya masih ada. Nongol-nongol gitu. Pasti nongol. Karena kan si anak pertama ini ketika misalnya adiknya ada apa gitu, langsung mikir kemana-mana. Langsung. Tapi
Nah, tipsnya gimana nih mengontrol ini? Iya. Jadi akhirnya lebih mudah menyadarinya ketika tunggu, kok lelah nih, padahal gue dari tadi mager nggak gerak. Itu udah overthinking. Karena kita kayak naik treadmill tapi di pikiran. Iya. Tahu kan? Betul. Padahal dari tadi lu nggak ngapa-ngapain, diam aja di sofa. Tapi kok capek ya gitu. Itu salah satu tanda overthinking. Terus aku sadari itu ya. Terus yang kalau fisik ya mungkin kulit gampang kusam, rambut gampang lepek misalnya atau apa. Ya coba dicek aja deh. Lagi banyak pikiran nggak gitu. Overthinking nggak? Ya? Jahat loh. Penyakit juga dari pikiran. Bener. Semuanya dari pikiran. Mostly dari pikiran. Iya, benar sih. Mostly dari pikiran. Jadi aku rasa tugas kita sampai nanti kita dipanggil Tuhan, kita boleh kembali ke rumah Tuhan gitu ya, adalah mencari keseimbangan ini sih. Nggak harus tiba-tiba terus kamu bisa melayang, ya nggak juga. Just be yourself aja. Kamu diciptakan Tuhan sebagai bentuknya apa, karakternya apa, kan beda-beda kan setiap orang, dan semua disayang Tuhan. Masalahnya adalah kita selalu berpikir bahwa gue udah pernah gagal, gue udah pernah begini, gue gak pernah dijawab doanya, jangan-jangan Tuhan gak sayang sama gue. Lah kalau Tuhan gak sayang sama kita, masa kita dijadiin sih di rahim ibu kita? Nah mungkin dong, ada purpose-nya. Dan dengan semua kelakuan kita yang katakan kita pernah bandel, pernah nakal, pernah maaf kata jahanam, bahkan kelakuanmu gitu ya, Tuhan itu gak kayak kita loh. Kebayang gak sih kalau kita punya aplikasi, kita bisa bikin karakter-karakter. Ini satu udah mulai norak nih, misalnya kita main Sims lah gitu ya. Ini udah mulai brengsek nih. Udah tahu kan Sims. Matiin aja karakter ini gitu. Tuhan kan enggak. Ditunggu, kita ditunggu karena dia tahu kalau kebenarannya adalah I love you so much and I'm waiting for you. Kamu mau gak kembali ke aku? Karena pengampunan selalu ada. Mau balik gak? Ini loh ada. Tapi kamu harus jalan ke sini. Ya, kuncinya mengubah hati, mengubah pikiran, ya. Dari hati sih yang bisa ubah pikiran. Benar. Dan itu yang bisa mengubah hati kita ya cuma Tuhan sih. Tapi we have to let him. Karena aku percaya Tuhan itu gentleman. Dia gak akan mana nih yang dari kemarin bandel, obrak-abrik aja. He's not that. Ya. Karakter Tuhan tuh ya kan Sang Maha Kasih ya. More than you can imagine kasih yang dia punya. Can you imagine kalau misalnya ya ini gue naruh diri dalam sepatu sebagai manusia. Of course terbatas pikirannya. Tapi can you imagine misalnya gitu ya, Tuhan yang punya kasih begitu besar, lalu dia tumpahin ke kita, lalu kita gak mau terima karena lu gak jawab doa gue sih. Ini lihat nih hidup aku beda, orang lain mah enak gitu. Iya. Itu sebenarnya painful loh. Kita punya banyak, tapi kita kasih dibuang. Gak mau. Enggak, salah aku mau aja ya. Aku mau jalan begini aja. Sementara sebagai Tuhan dia bisa lihat, jangan ke arah sana, di sana banyak bahaya buat kamu gitu. Bandel kadang kitanya ya kan. Tapi ditunggu. Ya udah salah, ya udah. Aku sangat percaya bahkan di hari kita paling berdosa sekalipun Tuhan enggak pernah meninggalkan kita. Dia duduk di sebelah kita, diam dan nunggu sampai kita capek, nyender. Oke. Udah capek, udah oke, gini ya jalannya. Kamu mau terima apa enggak? Semuanya kembali ke kita. Ya. Aku sangat diberkati loh hari ini ngobrol sama Kak Sophie. Tapi nih Kak, aku pengen nanya juga nih ya, kan kita kan pasti punya past yang mungkin ya tidak mengenakan gitu. Mungkin tadi kita juga belajar bahwa ya being a parent juga tidak mudah ya. Sangat tidak mudah. Nah sekarang Kak Sophie kita juga kan udah jadi ibu, jadi orang tua juga gitu. How it affects apa yang udah terjadi kita di masa lalu, bagaimana affects cara kita mendidik atau membesarkan anak, parenting lah anak kita yang sekarang gitu. Nah ini tricky nih memang nih. Tapi aku rasa sebelum ada diakui dan mengakui dan menerima tadi itu, kita gak akan pernah bisa jadi parent yang berkesadaran sih menurut aku. Parent yang baik itu relatif. Baik menurut kita belum tentu menurut orang baik ya kan. Betul. Tapi aku rasa the best adalah menjadi parent yang patuh sama Tuhan sih. Karena that way walaupun ada drama yang akan terjadi, kejadian-kejadian tidak mengenakan, tapi karena kita udah tahu bahwa
kita ada di sisinya Tuhan, kita setuju dengan semua rencananya Tuhan walaupun gak mengenakan, itu akan meng-equip kita untuk bisa menjadi parent yang dibutuhkan oleh anak ini. Kan setiap anak membutuhkan parent yang dibutuhkan, Tuhan tahu, makanya sesuai dengan masing-masing anak. Iya. Kamu butuhnya mama yang seperti ini, kamu butuhnya papa yang seperti ini gitu. Jadi aku rasa that's the only way untuk untuk bisa di dalam idemu you want to be the best parent, that's good. Tapi jangan dengan idemu deh, dengan idenya Tuhan aja. Enggak loh, anak ini butuhnya orang tua yang seperti ini loh. Seperti yang waktu aku 2016 harus menepi itu kan, aku berpikir harusnya bisa lah gue sekalian memulihkan emosi gue ke pakar-pakar aja, ke psikolog kayak kemana, ke healer atau kemana gitu, curhat ke mana, pendeta kayak atau apa, sambil kerja aja bisa kok gitu. Tapi sebenarnya di situ ada kebutuhan manusia lain yang aku lupa. Dan sekarang aku baru sadar, Tuhan bilang enggak, anakmu membutuhkan orang tua yang akan masuk ke musim ini untuk waktu itu 8 tahun lah ya. 8 tahun. Harus masuk musim di mana kamu masuk penangkaran ya. Jauh dulu dari ibu kota, dari pusat cuan yang kamu taunya kerja di situ karena itu passion. Aku disuruh diam di rumah itu purpose. Ternyata aku pikir ya udahlah, berkorban buat anak, langsung merasa lebih baik dari orang lain gitu kan ya. Biasa kan manusia. Ternyata aku malu ketika suatu hari aku lagi merenung gitu ya, habis ya berdoa, habis baca firman. Terus aku mendapat revelationnya adalah, kamu sadar kan musim ini bukan hanya demi untuk melayani keluarga dan anak-anakmu, tapi untuk memperbaiki karaktermu itu yang udah biasa bangkang ke orang tua. Masa sih Tuhan, kan udah pemulihan kemarin. Iya, tapi sekarang papamu udah gak ada. Tuhan 2 tahun setelah pemulihan kan meninggal ya papa ya. Gak ada, terus kamu merasa gak perlu patuh lagi. Ada otoritas yang lain loh, suami. Nah sebagai perempuan yang dari kecil independen, nah itu tinggal di Singapura, didikan Lee Kuan Yew, very 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 mandiri. Iya, aku juga ngeliat itu sih. Iya, very mandiri. Nah tuh very gimana mandiri. Maksudnya untuk bisa, kita ngomongnya bersinergi kali ya kan, dengan suami gitu kan. Otoritas ya sekarang di pernikahan adalah suami sebenarnya gitu kan. Padahal bawaannya tuh Jagger banget gitu kan. Iya, bawaan di luar Jagger. Di rumah juga pengen Jagger karena merasa, lambat banget sih dia kayak begini aja. Nih kayak gini beres nih sama gue nih. Kasih gue 5 menit beres gitu kan. Ya itu dia tadi, karakter patuh itu. Ternyata dari kecil aku memang gak pinter untuk patuh. Jadi dilatihnya pas setelah udah gede malah. Udah gede gitu. Karena aku selalu lari ketika disuruh patuh kan. Iya. Karena aku pikir segini mah udah patuh. Aku lihat nih, aku aku kuliah, terus aku kerja jadi penyiar, aku bisa cari duit sendiri kok, nggak ngerepotin orang tua kok. Tuh orang-orang di luar sana teman-teman aku, dan memang waktu itu banyak ya yang narkoba, yang drop out, yang overdosis karena narkoba di mana-mana kan. Di kampus pun, di zaman aku pun selalu ada. Aku selalu merasa lebih baik dari orang. Kata Tuhan, lihat betapa sombongnya kamu. Kamu tuh patuh aja susah loh. Terus kamu merasa you're the best, really gitu. Gak gitu loh. Kalau kamu mau gitu terus, hidupmu nanti binasa oleh pikiran-pikiranmu sendiri. Jadi ya udah, aku merasa bahwa cara untuk bersinergi itu adalah, kalau dulu aku bisa patuh sama papaku karena memilih untuk akhirnya say sorry, saya minta maaf kalau saya pernah ada kesalahan, saya minta maaf sama Tuhan juga. Berarti mulai sekarang hati saya diubahkan, saya mau patuh sama Tuhan. Berarti harus patuh dong sama suami. Iya. Walaupun ada hal-hal yang kita gak setuju, tapi kan kita bisa cari cara berkomunikasi dengan yang lebih baik. Jadi belajar lagi ya cara komunikasi lagi gitu ya. Belajar lagi buat si perempuan Batak yang keras yang didikan Lee Kuan Yew ini sulit sekali loh melawan setiap serabut dari sel-selku kan. Ngomong kenceng dikit aja, padahal nggak ada maksud ngomong kasar ya, tapi suaranya tinggi gitu. Kalau suamiku kan, mbok ya nggak usah orang Jawa ya, Jawa gitu, lemah lembut sekali ya. Iya, sementara aku pikir ya elah gini amat, buset biasa aja kali ini gue ngomong gitu.
Tapi lama-lama sekarang kalau kata teman-temanku sekarang lebih Jawa lu daripada dia loh. Oh gitu ya. Iya. Karena aku kalau apa-apa pasti maaf Mas, nun sewu apa gitu. Sekarang malah dia yang lebih cek. Jadi karena musim-musim kehidupan itu jadi banyak belajar dan diubahkan ya. Itu sih yang penting. Mau diubahkan. Betul. Bukan berubah. Kalau berubah tuh effort kita sendiri. Tapi yang penting menurut itu aku memang hati sih. Lama. Itu tuh semua kalau kita nggak punya hati yang punya kerendahan hati ya, dan mau untuk belajar, itu nggak akan terjadi semuanya. Iya, tapi sadar nggak untuk kita pengen punya kerendahan hati aja, kita perlu Tuhan. Ya. Setuju. Gak bisa itu sendiri. Gimana coba caranya? Aku sih yes. Ya kan? Gimana? Bener banget. Sebegitu kita nggak layak sebenarnya, tapi dilayakkan oleh Dia. Keren banget. Berarti mungkin tadi obrolan kita yang dari awal sampai sekarang itu ada di buku ini Kak Sofi? Ya, serpihan ya. sih sebenarnya. Kan ini ditulis juga waktu pandemi COVID ya. Jadi banyak juga adalah nggak cuma yang saya alami. Jadi ini bukan biografi ya. Jadi Amy mungkin membantu juga ya teman-teman yang baca ya. Lebih ke kayak Sofi lagi bercermin, kayak kita mau selfie di kaca itu loh Bu, ya kan? Tapi rame-rame tuh yang cewek-cewek kita, reflection gitu. Ya udah yuk kita sama-sama lihat, yuk ada apa di situ yang kok masih nggak bener ya kayaknya ini. Coba kita perbaiki karakter kita supaya lebih bisa berdampak lagi di dunia ini sebelum akhirnya nanti kita harus berpulang semuanya. Kembali lagi ke itu tadi, purpose over passion itu. Nggak selalu menyenangkan, tapi lebih aman setuju dengan rencana Tuhan daripada berada di luar zona itu. Yes. Oke, well ladies, seru banget obrolan hari ini aku sama Kak Sofi. Mungkin nanti kalau mau lebih detail lagi, mau lebih jelas lagi, boleh silakan langsung dibaca ya bukunya. Iya, silakan. Mungkin poinnya akan lebih jelas gitu kan. Ada tips-tipsnya segala macam. Nah mungkin for the closing nih Kak, aku pengen tanya, mungkin ada nggak sih your message buat teman-teman ladies yang di luar sana yang masih kecimuk tuh dalam hatinya, mungkin ada overthinking, ada kepahitan, ada anxiety gitu. What's your message for them? Cari akarnya, cari simpulnya di mana. Mungkin nggak secepat yang kamu inginkan, tapi setiap hari niatkan untuk mencari. Gimana nyarinya? Menurut saya langkah paling paling murah adalah kamu berdoa dulu. Karena kita kalau beli TV, beli kamera rusak, ya kan kita nyari ke websitenya dulu ya. Ini gimana ya cara benerinnya? Bukannya kita utak-atik sendiri. Although banyak orang yang bisa, tapi kalau nggak bisa kan rusak ya gitu. Jadi sebelum kita menentukan, gue mau ke pakar ini, gue mau ke itu, gue mau ke itu semua boleh. Tapi berdoa dulu. Tuhan, saya udah habis akal, terlalu banyak overthinking. Sebenarnya masalah saya ada di mana sih? Saya gampang iritasi, saya gampang marah, saya sekarang mudah julid. Di mana sih simpul yang harus diberesin gitu, yang harus dikasih conditioner gitulah ibaratnya. Biar tadi aware dulu ya sebetulnya. Aware dulu, akui dulu kamu punya masalah. Setelah itu Tuhan ajar saya menerima. Kalau ada yang harus berubah dari diri saya, walaupun di dalam pikiran, oh tapi kan dia yang duluan gitu. Enggak, kamu juga pasti harus make the move ya, ada berubahnya. Lalu setelah itu jalannya tidak akan enak. Patuh, jalanin aja terus. Karena yang namanya kepatuhan itu nggak ada yang enak. Tapi kan itu untuk keamanan kita sebenarnya gitu. Jadi ya terutama buat teman-teman perempuan yang aku tahu kamu memang jago cari duit. Kamu adalah kamu multitasker loh cewek ini. Iya, multitasker, semua bisa. Aduh Sistur, I know. Kamu itu jago, kamu bisa, kamu dikasih kelebihan itu. Lalu itu membuat kamu serta-merta gampang menganggap bahwa suami gue apa-apa lambat, gak bisa ini, gak bisa itu. I bring more to the table gitu ya. Hati-hati banget dengan itu gitu. Karena kadang-kadang justru karena kita terlalu maju, suami kita jadi mundur. Karena dia gak mau cari ribut. Iya, bisa juga daripada konflik. Itu. Betul, gitu. Betul. Setuju. Itu baru langkah awalnya. Jangan sampai terjadi ada faktor-faktor lain. Nah itu amit-amit tuh. Gak betah di rumah nih bini gue begini gitu kan ya. Jadi kadang-kadang justru dengan kita mundur, suami kita mau gak mau jadi maju sih. Jangan buru-buru, udah sini gue yang beresin deh. Udah di sini aku.
Pak, kamu bisa nggak bantu beresin ini? Tapi aku butuhnya besok ya. If you're tipe yang tegas atau apa yang ngomongnya komunikasikan. Iya. Karena biar bagaimanapun juga dia otoritas dan membawa pasanganmu, suamimu dalam doa. Walaupun kamu lihatnya misalnya, oh tapi suami gue mah segitu aja cukup buat dia, kayak nggak ada ambisi. Padahal kan dia bisa loh ini itu, kita bisa punya tabungan lebih. Juga ya, yang kayak gitu. Jangan perkatakan itu gitu. Karena kuasa mulut itu bahaya tuh. Bener lidah ya, tuh. Kayak berdoa ini mulut. Justru perkatakan, Tuhan berkati setiap pekerjaan tangan suami saya. Pertemukan dia dengan orang-orang yang tepat. Pertemukan dia dengan orang-orang yang bisa mempromosikan dia. Memberikan dia bisnis yang baru dan aman. Jangan sampai bisnis-bisnis aja terus pakai itu ya, rompi Shopee kan gak lucu ya. Jadi berdoalah untuk keamanan dia. Tapi diperkatakan, saya tahu suami saya itu sebenarnya rajin kok, dia bisa kok, dia. Tapi tolong, saya butuh Tuhan untuk bantu dia atau kasih saya bahasa supaya saya bisa memperbaiki gitu. Gimana cara? Instead of dia nggak akan bisa, udah sini gue aja. Itu kadang itu peran perempuan itu penting juga di situ kan. Iya. Sebetulnya sebagai penopang itu tuh. Iya, itu dia sebenarnya. Kita suka lupa mendoakan dia. Iya. Karena kita udahlah dia udah dewasa bisa berdoa sendiri. Padahal itu penting kita perkatakan. Terus apa juga kita bisa sendiri gitu kan. Kitanya juga bisa sendiri. Bayar listrik bisa sendiri, apa bisa sendiri, beli cincin sendiri juga bisa gitu kan. Tapi enggak sih, menurut aku kita harus punya kerendahan hati untuk bisa memperkatakan apa yang kualitas apa yang Tuhan juga lihat di suami kita gitu. Sampai dia boleh jadi suami kita. Betul. Iya. Ya aku percaya everything happen for a reason ya. Jadi nggak mungkin ada di hidup kita itu sia-sia. Gitu. Jadi every situation condition pasti membawa kita ke tempat yang lebih baik. Yes. Lastly, aku janji nih Lastly ya. Aku penasaran banget soalnya. Soalnya kan pasti Kak Sofi ini sebagai ibu, sebagai istri juga maksudnya ya, sebagai orang yang ingin berdampak lah ya. Aku percaya buku-buku buah hasil pikiran dan tangan ini kan pasti somehow menjadi legacy ya, gitu. Especially mungkin buat anak-anak Sofi kelak gitu. Kalau nanti kayak anak-anak baca atau denger atau baca buku atau dengar podcast ini dan segala macam, what message yang pengen Kak Sofi sampaikan ke anak-anak Kak Sofi? You are loved, dan itu kebenaran, tidak perlu mamah teriakkan, karena kebenaran tidak perlu membuktikan dirinya. Yang teriak-teriak itu kebohongan biasanya. Yang bising di luar itu kebohongan. Yang kamu cari itu that small voice within. Itu yang kamu pegang. Karena memang you are loved, makanya kamu bisa ada di dunia ini. Thank you so much Kak Sofi. Thank you for coming. Thank you for having Seneng me. banget bisa ngobrol-ngobrol in person ya. Karena episode lalu kan tidak ya. Iya, rekaman loh kita. Iya, oke. Well, aku banyak belajar di episode ini. Aku juga berharap teman-teman yang ngedengerin banyak mendapat pelajaran juga, insight dan wisdom ya dari Kak Sofi. Hopefully bisa membantu kalian bikin mungkin guide juga buat hidup kalian gitu ya, untuk kalian mungkin yang punya masalah atau problem gitu. Anyway, thank you so much for listening. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode mendatang. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, dan tonton video-video lainnya di channel YouTube kita. Thank you, bye-bye. Bye.